Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi pada mata kuliah Manajemen Industri Pangan untuk semester 4 Teknologi Pangan. Mahasiswa sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi studi kelayakan bisnis. Ya, studi kelayakan bisnis memang sangat berguna di dalam pendirian suatu usaha, terutama usaha-usaha baik itu di bidang pengolahan pangan ataupun non-pangan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, saya akan bertanya kepada seluruh mahasiswa terkait dengan perkuliahan minggu yang lalu. Pertanyaannya adalah, mengapa kita atau Anda perlu mempelajari topik terkait studi kelayakan bisnis? Saya persilakan. Ya, silakan dibuka suaranya atau di-unmute. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan sebutkan nama. Menurut saya ini, Pak, kenapa kita perlu belajar tentang teknik itu tadi itu, yang pertama itu biar efektif, Pak. Yang pertama efektif dari usaha yang kita keluarkan dari tenaga, kemudian dari uang modal itu tadi, Pak. Jadi kita udah usahakan itu hasil yang untung yang kita dapatkan itu sebanding itu, Pak. Karena banyak kasus itu di mana kita asal-asalan aja nggak pakai tekniknya, nggak tahu tekniknya, kita buka usaha malah yang terjadi malah rugi gitu, Pak. Itu, Pak, dari saya. Oke, terima kasih Saudara Reza. Tepat sekali yang Saudara sampaikan bahwa di dalam mempelajari studi kelayakan bisnis salah satunya adalah efektivitas, ya, di mana untuk mendapatkan keuntungan atau margin yang maksimal sesuai dengan keinginan suatu perusahaan atau kita, ya. Baik, satu lagi silakan yang ingin berpendapat mengapa kita perlu mempelajari studi kelayakan bisnis. Saya persilakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan sebutkan nama. Nama saya Dewi Safitri. Menurut saya, kenapa kita harus mempelajari kelayakan bisnis itu untuk menghindari resiko kerugian dari usaha yang kita jalankan, dan yang kedua untuk mempermudah perencanaan usaha yang kita jalankan. Oke, terima kasih Saudara Dewi Safitri. Betul sekali ya apa yang Saudara sampaikan. Kata kuncinya adalah untuk merencanakan suatu usaha itu dimulai dari studi kelayakan bisnis, ya, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, kemudian tidak rugi, kemudian direncanakan secara matang dan lain sebagainya. Oke, mahasiswa sekalian, kita hari ini akan memasuki pertemuan kedua terkait dengan topik hari ini, yaitu aspek hukum di dalam studi kelayakan bisnis. Saya mengharapkan mahasiswa sekalian sudah membaca di LMS terkait materi-materi yang sudah diberikan. Ya, saya akan mencoba share screen ya untuk materi kita pada hari ini. Apakah sudah terlihat screen yang ditayangkan? Belum, Pak. Oke, mudah-mudahan Sudah, Pak. Sudah ya, sudah terlihat ya. Baik, topik kita pertemuan ke hari ini adalah aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Nah, ada beberapa pertanyaan. Mengapa sih kita harus mempelajari aspek hukum di dalam studi kelayakan bisnis? Ya, jawabannya adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah. Perlu diingat bahwa di dalam suatu wilayah akan memiliki ketentuan-ketentuan hukum maupun perizinan yang berbeda-beda. Misalnya wilayah A tidak akan sama dengan wilayah B, atau wilayah C tidak akan sama dengan wilayah A, begitu seterusnya. Untuk memulai studi kelayakan usaha, umumnya dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak yang melakukannya dari aspek lain tergantung dari kesiapan perusahaan masing-masing. Akan tetapi tidak menjadi patokan, harus dimulai dari aspek hukum terlebih dahulu.
Kita boleh memulai dari aspek lain-lainnya seperti aspek teknologi, aspek pasar, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari melakukan analisis terhadap aspek hukum yaitu yang pertama adalah meneliti keabsahan, kemudian kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Jangan sampai ketika perusahaan sudah berdiri terjadi penyalahgunaan sertifikat, perizinan, dan lain-lainnya. Adanya sengketa tanah dan lain-lainnya, itu yang tidak kita inginkan. Nah, selain itu tujuan analisis yaitu menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan, kemudian menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang dilaksanakan, kemudian yang ketiga menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, serta yang terakhir menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis dibiayai oleh pinjaman. Ya, jadi ini adalah beberapa tujuan yang akan kita lakukan ketika harus melakukan analisis dalam bentuk aspek hukum di dalam menjalankan suatu usaha. Ini nggak jalan ininya. Oke, ya kalau saya slideshow ternyata tidak jalan slide-nya, makanya saya pakai ini saja. Mahasiswa, di dalam aspek hukum ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama adalah badan hukum suatu perusahaan. Ya, bentuknya seperti apa nanti akan kita ulas pada slide berikut ini. Kemudian prosedur perizinan atau legalitas. Kemudian yang ketiga adalah lembaga atau departemen atau instansi yang terkait dengan perusahaan, serta yang terakhir yaitu rencana anggaran dasar perusahaan. Bentuk-bentuk jenis hukum yang ada di Indonesia, ini sekedar pengetahuan bagi Anda bahwa di Indonesia memiliki bentuk atau badan hukum usaha. Yang pertama adalah perseorangan. Sudah jelas, ini adalah dimiliki oleh satu orang owner ya, perseorangan. Kemudian firma, kemudian ada juga CV, kemudian PT, perusahaan negara atau BUMN, BUMD, yayasan, dan koperasi. Kita akan membahas yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu hanya dimiliki satu orang, tidak memiliki atau tidak memerlukan syarat khusus seperti badan usaha lainnya. Kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri, dan untuk mencari modal itu dari luar itu sedikit lebih sulit ya. Jadi perusahaan perseorangan ini kekurangannya adalah modalnya milik sendiri dan mencari modal di luar itu sangat sulit. Adapun kelebihannya yang pertama adalah memiliki kebebasan dalam bergerak ya, karena dimiliki oleh satu orang, artinya semua kebebasannya sangat mudah untuk dilakukan. Pajak rendah karena pemerintah tidak memungut pajak perusahaan tetapi hanya kepada pemilik. Kemudian rahasia perusahaan terjamin, terutama misalnya perusahaan produk pangan dimiliki oleh perusahaan perseorangan. Rahasianya akan terjamin karena dia yang hanya mengetahui komposisi atau formula atau resep yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi usaha tinggi. Karena perusahaan ini adalah milik pribadi, tentu di dalam menjalankan suatu usaha, orang tersebut akan memiliki motivasi usaha yang tinggi untuk mencapai atau untuk mendapatkan keuntungan atau margin yang setinggi-tingginya atau semaksimalnya. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Tidak perlu dilakukan meeting dulu, kemudian tidak perlu dilakukan pertemuan ya. Pengambilan keputusan langsung dapat dilakukan. Dan yang berikutnya adalah penanganan aspek hukum yang minimal. Ya. Memiliki tanggung jawab hukum dan keuangan yang tidak terbatas, kemudian keterbatasan kemampuan keuangan, keterbatasan kemampuan manajerial, serta kontinuitas kerja karyawan terbatas, ini adalah kekurangan dari perusahaan perseorangan. Yang berikutnya adalah firma, ya, merupakan perusahaan yang didirikan 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaannya atas nama perusahaan. Jadi jika si A dan si B akan mendirikan perusahaan,
terdiri dari 2 orang atau lebih, itu disebut dengan firma. Nah, untuk mendirikan firma dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah melalui akta resmi yang diproses selanjutnya sampai di berita negara. Kemudian yang kedua, melalui akta di bawah tangan, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Kalau tadi adalah perseorangan memiliki kekurangannya, memiliki kelebihannya, begitu pula dengan perusahaan firma memiliki kelebihan. Yang pertama adalah penguasaan terhadap keuntungan yang tinggi, meskipun dibagi dengan anggota kongsi yang lainnya, motivasi yang tinggi, kemudian penanganan aspek hukum yang minimal, meskipun sedikit lebih rumit dibandingkan perusahaan perseorangan, karena harus ada kesepakatan antara anggota kongsi. Yang menjadi garis bawah di sini adalah ketika mengambil keputusan harus dilakukan urun rembuk dulu, karena tidak bisa diambil oleh satu pihak. Artinya misalnya 2 orang mendirikan perusahaan firma, dua-duanya harus memberikan keputusan untuk menghasilkan keputusan yang akan dilakukan. Kekurangannya adalah sering terjadi konflik antar anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis. Ya, ini sering sekali terjadi ketika perusahaan sudah berjalan, keuntungannya tidak dibagi rata sehingga terjadinya konflik antar anggota. Tanggung jawab keuangan tidak terbatas, namun sudah dapat dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Berikut kekurangannya adalah keterbatasan kemampuan keuangan, namun sudah lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Dibandingkan dengan perusahaan perseorangan, perusahaan firma ini sedikit lebih baik tingkatannya, ya, meskipun sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika perusahaan sudah berjalan. Keterbatasan kemampuan manajerial, kemudian kontinuitas kerja karyawan terbatas karena jumlah orang yang sedikit. Tentu keterbatasan dalam mengampu manajerial serta kontinuitas kerja karyawan yang terbatas. Nah, berikutnya kita akan memasuki perusahaannya yang badan hukum yang ketiga, yaitu perseroan komanditer atau yang lebih dikenal dengan CV. Ya, merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Di dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu sekutu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi modal. Ya, jadi di sini di dalam CV itu ada salah satu sekutu yang memberikan modalnya. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada modal yang ditanamkan di dalam perusahaan. Tujuan pendirian CV ini adalah untuk memberi peluang bagi perseorangan untuk tidak menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Nah, adapun kelebihan dari CV yang pertama adalah penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun dibagi dengan anggota kongsi yang lainnya. Tentu dengan jumlah orang yang cukup banyak, motivasi usaha yang sangat tinggi pula. Kemudian penanganan aspek hukum minimal, meskipun sedikit lebih rumit dibandingkan perusahaan perseorangan, karena harus ada kesepakatan antara anggota kongsi. Jadi perlu diingat di dalam CV ini, semua orang yang terlibat itu harus menyetujui atau menyepakati jika ada hal-hal yang memang membutuhkan keputusan yang diambil secara berkelompok, bukan perseorangan. Adapun kekurangan dari CV yaitu mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif tak terbatas, meskipun sudah dapat dibagi dengan anggota sekutu aktif yang lain. Status hukum CV belum badan hukum sehingga sulit mendapatkan proyek-proyek besar. Ingat ya, status CV itu belum badan hukum. Kemudian nama CV antar satu dengan yang lain karena tidak ada pengecekan nama CV sebelumnya. Sering ya timbul nama CV yang sama, baik itu di daerah A atau di daerah B atau di kota yang sama, kemungkinan besar nama CV-nya pun sama.
Tingkatan yang lebih tinggi lagi di atasnya adalah perseroan terbatas. Undang-Undang tentang perseroan terbatas adalah nomor 40 tahun 2007. Perusahaan perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Nah, di dalam perseroan terbatas, praktiknya itu terdiri dari berbagai jenis ya, dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu ada perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, kemudian ada juga perseroan terbatas persero. Sedangkan dilihat dari segi status perseroan terbatas, ada dua, yaitu perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Kemudian kita melanjutkan dari mana modal perseroan terbatas. Yang pertama adalah modal dasar. Kemudian yang kedua adalah modal yang ditempatkan atau dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah modal disetor. Agak sedikit berbeda dengan perusahaan badan hukum yang lainnya, untuk pendirian perseroan terbatas itu harus sekurang-kurangnya ada 2 orang dan diketahui oleh akta notaris. Ya, bahasa yang digunakan adalah umum, yaitu bahasa Indonesia, mencantumkan perkataan PT dalam akta notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ya. Untuk lebih jelasnya, silakan mahasiswa sekalian dapat membaca terkait dengan syarat-syarat pendirian perseroan terbatas. Ya, ada Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Kemudian syarat-syarat yang lain, misalnya modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan. Nah, bagi perseroan terbatas yang mengalami perubahan, dipersyaratkan untuk mencantumkan nama, kemudian maksud, serta tujuan perseroan. Perpanjangan jangka waktu perseroan, peningkatan atau penurunan modal, perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya. Hal yang perlu diteliti atau diketahui khususnya dengan keabsahan perseroan terbatas, yang pertama adalah akta notaris, persetujuan Menteri Kehakiman, pendaftaran di pengadilan setempat, dan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Perseroan terbatas memiliki kelebihan yang pertama yaitu memiliki masa hidup yang tidak terbatas. Pemisahan kekayaan dan hutang-hutang pemilik dengan kekayaan dan hutang-hutang perusahaan. Kemudian, kemampuan keuangan yang sangat besar, kemampuan manajerial yang sangat tinggi, dan yang terakhir, kontinuitas kerja karyawan yang sangat tinggi. Sedangkan kekurangannya yaitu pajak yang besar, karena perusahaan terbatas merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian perseroan terbatas memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Dibandingkan dengan perusahaan perseorangan yang notabene adalah perusahaan tersebut memiliki kerahasiaan yang sangat terjamin, untuk perusahaan atau perseroan terbatas memiliki kekurangan rahasia perusahaannya itu dapat terbuka. Kenapa? Karena setiap kegiatan itu harus dilaporkan kepada seluruh pemegang saham. Berikutnya adalah perusahaan negara, di mana perusahaan ini adalah didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikannya adalah kekayaan negara dan dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Sedangkan untuk perusahaan daerah, perbedaannya adalah pimpinan perusahaan diangkat oleh kepala daerah. Nah, yayasan didirikan berdasarkan atas peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008
bahwa yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih menekankan usahanya untuk yayasan sosial. Yayasan memiliki pengurus dan harta pemilik pengurus yang dipisahkan dari harta yayasan. Yang terakhir yaitu koperasi, di mana pendirian koperasi didasarkan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995. Pendirian koperasi melalui akta pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam berita negara. Bentuk koperasi yaitu rapat anggota minimal 20 orang, ya, yang masing-masing memenuhi syarat yaitu mampu melaksanakan tindakan hukum, menerima landasan real, asas, dan sendi dasar koperasi, kemudian sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi. Di dalam prakteknya, koperasi itu memiliki berbagai jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, kemudian jasa, serbaguna usaha, dan koperasi fungsional, serta golongan masyarakat tertentu. Kita akan memasuki ke materi berikut ini, yaitu tentang jenis-jenis izin usaha. Kalau tadi adalah bentuk-bentuk usaha, sekarang ini adalah jenis-jenis usaha, izin usaha. Yang pertama adalah tanda daftar perusahaan, kemudian NPWP, kemudian izin-izin usaha, kemudian sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Nah, ini ada beberapa izin perusahaan yang harus segera diurus oleh pemilik usaha sesuai dengan jenis-jenis usaha, yaitu yang pertama adalah SIUP, surat izin usaha perdagangan, kemudian ada surat izin usaha industri, kemudian izin usaha tambang, izin usaha perhotelan dan pariwisata, izin usaha farmasi dan rumah sakit, izin usaha peternakan dan pertanian, izin domisili, kemudian izin mendirikan bangunan, izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga asing. Ini adalah beberapa dokumen hukum yang harus dilengkapi, ya. Ada badan hukum, tanda daftar perusahaan, NPWP, surat izin usaha, domisili, izin mendirikan bangunan, bukti diri, dan izin lainnya. Beberapa pertimbangan dalam bentuk badan usaha yaitu tergantung dari besar modalnya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Kemudian tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum serta keuangan, bidang industri yang dijalankan, kemudian persyaratan perundangan yang berlaku. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sumber data di dalam hal tersebut? Yang pertama adalah kita dapatkan dari data primer, berupa data tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Kemudian kita juga dapat memperoleh data melalui data sekunder. Kemudian metode pengumpulannya bisa dengan cara wawancara, ya, masyarakat sekitar, kemudian pihak kelurahan atau desa, konsultan hukum, pihak kantor pelayanan dan perizinan, perbankan, dan studi dokumentasi. Nah, ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu saudara ketahui atau saudara pahami terkait dengan aspek hukum yang harus dipatuhi dalam pendirian usaha. Jadi, betapa pentingnya aspek hukum di dalam mendirikan suatu usaha. Ya. Nah, mahasiswa sekalian, untuk kegiatan mempelajari terkait dengan aspek hukum yang sudah saya sampaikan, silakan mahasiswa untuk memperdalam informasi apa-apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan studi kelaikan bisnis. Minggu yang lalu kita sudah praktikum ya terkait dengan tugas yang saya berikan. Saya mau sekitar 2 atau 3 orang untuk menyampaikan hasil praktikum yang sudah Anda tulis dan sudah Anda kirimkan ke LMS untuk disampaikan pada forum perkuliahan pada pagi hari ini. Saya persilakan. Minggu yang lalu kita sudah praktikum kan? Ya. Sudah dikumpul?
Sudah dikumpul praktikumnya? Nah, tolong dibacakan praktikumnya minggu lalu, 2 atau 3 mahasiswa akan kita bahas sekarang. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Tiara, bagaimana Tiara? Tiara? Silakan disampaikan hasil praktikumnya. Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, silakan salah satu 2 orang atau 3 orang bergiliran untuk menyampaikan praktikumnya yang sudah dikerjakan minggu lalu. Silakan. Masih ada, masih nyimpen praktikumnya? Halo? Halo? Saya Pak, Ya, siapa? Sebutkan namanya. Dewi Savitri Pak. Oke. Nanti habis ini gantian ya, jangan Dewi terus ya, jangan Dewi, jangan Reza ya. Silakan. Yang pertama itu ada contoh suatu industri pangan yang saya ketahui itu saya ngambil industri pengolahan kopi. Terus yang kedua, identifikasi dan kaji faktor lingkungan apa saja yang terlibat dalam pengolahan industri pengolahan kopi. Itu yang pertama, faktor lingkungan eksternalnya yang terlibat ada berupa kondisi tempat industri pengolahan kopi tersebut. Yang saya kaji itu kondisi lahan dari industri kopi, ya, terus kondisi lahan, iklim, dan udah itu aja Pak. Terus itu kalau faktor lingkungan internal yang terlibatnya, itu yang pertama ada sumber daya manusia perusahaan, terus pemasaran dan teknologi yang digunakan. Itu Pak. Oke. Ada lain yang ingin menambahkan terkait dengan praktikum minggu lalu? Silakan.